Dendam gadis desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Desa Cempaka adalah desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau sepanjang mata memandang. Jalannya masih berupa tanah yang berdebu di musim kemarau dan becek saat hujan turun. Namun di balik kesederhanaannya, desa itu penuh dengan keramah tamahan atau begitulah yang orang luar percayakan. Di desa itulah seorang gadis bernama Gladys tinggal bersama ibunya Suryani. Rumah papan yang sudah mulai rapuh menjadi tempat mereka berteduh dari panas dan hujan. Meski hidup pas-pasan, rumah itu selalu terasa hangat. Gladys berusia 19 tahun, parasnya manis, kulit sawo matang, mata bulat yang selalu tampak teduh. Ia adalah gadis yang paling sering diminta ibu-ibu untuk menjaga anak, membantu mengurus hajatan, hingga menanam sayur. Semuanya ia lakukan dengan senang hati. Suatu pagi yang cerah, Gladys memasak air sambil menumbuk sambal di dapur. "Gladys, habis ini tolong bawain sayur ke rumah Bu Minah ya," ujar ibunya dari ruang depan. "Iya Bu," jawab Gladys sambil tersenyum kecil. Begitulah hari-hari Gladys, sederhana dan penuh kerja keras. Namun ada satu hal yang jarang diketahui orang-orang. Di balik senyumnya, tersimpan mimpi besar. Ia ingin melanjutkan kuliah dan menjadi guru. Ia ingin anak-anak desa bisa belajar dengan benar, bukan hanya mengeja ala kadarnya. Tetapi biaya selalu jadi masalah. Ibunya hanya seorang penjual sayur keliling. Penghasilannya tidak menentu. Karena itulah Gladys bekerja apa saja. Mengajar anak-anak membaca di pos ronda adalah salah satunya. Suatu sore di pos ronda, anak-anak desa berkerumun di depannya. Gladys menuliskan huruf-huruf di papan kecil. "Ayo, siapa yang bisa baca ini?" tanya Gladys. "Bah," teriak seorang bocah bernama Fahri. "Pintar, kalau ini?" "Ca." Gladys tertawa kecil, mengacak rambut Fahri. "Hebat kalian, besok kita belajar lagi ya." Anak-anak itu sangat menyukainya, dan hal itu membuat hati Gladys bahagia. Namun dari kejauhan, seorang pemuda bersandar di pohon randu besar sambil mengamati Gladys. Pemuda itu mengenakan jaket mahal, sepatu sneakers bersih, dan gaya rambut rapi seperti anak kota. Dialah Rama, putra kepala desa Soeharto. "Cantik juga gadis itu," gumam Rama sambil menyeringai. Seorang teman di sebelahnya berkata pelan, "Mending jangan Ram, dia itu anak Bu Suryani, orang baik. Yatim pula." Rama tertawa kecil. "Justru karena terlalu baik, gampang dikelabuhi." Temannya langsung diam. Semua orang di desa tahu kelakuan Rama. Ia tampan, kaya, dan anak pejabat desa. Lengkap sudah alasan mengapa ia tumbuh menjadi pemuda yang suka mempermainkan banyak perempuan. Namun Gladys tidak pernah dekat dengan Rama. Ia selalu menjaga jarak, bahkan memilih pergi diam-diam bila Rama datang ke keramaian. Pertemuan yang tak diinginkan. Sore itu, saat Gladys berjalan pulang menyusuri pematang sawah, Rama menghampirinya dengan motor trail hitam. "Gladys, pulang sendiri?" teriak Rama. Gladys menunduk sedikit. "Iya mas." "Naik, aku antar." "Gak usah mas, rumahku dekat kok." Rama tersenyum miring. "Gadis secantik kamu gak takut jalan sendirian?" "Aku udah biasa," jawab Gladys. Rama menatapnya lama, matanya tajam, seolah sedang memperhitungkan sesuatu. Gladys memeluk keranjang sayur di tangannya lebih erat. Ada sesuatu dari tatapan Rama yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku cuma mau berteman," kata Rama sambil tersenyum ramah. Senyum palsu yang tidak Gladys sadari waktu itu. "Terima kasih mas, aku permisi dulu." Gladys buru-buru berjalan pergi. Tidak melihat bagaimana mata Rama menatap punggungnya, seperti mata pemburu yang menemukan mangsa baru. Di rumah, malamnya, Gladys duduk di depan rumah sambil mengupas bawang. Suryani memperhatikannya. "Kamu kenapa? Kok murung?" tanya sang ibu. Gladys menggeleng. "Enggak bu, capek aja." "Kalau kamu ada masalah, cerita ya. Ibu selalu ada," ucap ibunya dengan lembut. Gladys tersenyum kecil, menahan sesuatu dalam hatinya yang ia sendiri belum bisa jelaskan. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak percaya pada Rama.
Tetapi ia tidak tahu bahwa sore itu hanyalah awal dari semua bencana yang akan menimpa hidupnya. Sebuah badai diam-diam berjalan menuju hidupnya. Dan Gladys, gadis desa yang lugu itu, belum tahu bahwa takdir sedang menulis kisah yang kelam untuknya. Hari itu, langit desa Cempaka tampak mendung sejak pagi. Angin berhembus lembut, beraroma tanah basah yang pekat. Gladys baru selesai membantu ibunya membersihkan warung kecil yang menempel di bagian depan rumah. Saat ia hendak menata sayur di meja, seorang anak kecil datang berlari. Mbak, ada Mas Rama manggil di depan jalan. Gladys berhenti mengurut bawang, jantungnya berdetak tak nyaman. Rama manggil aku, tanyanya hati-hati. Anak itu mengangguk bersemangat. Katanya penting, Mbak. Gladys menelan ludah. Ia tak pernah suka berurusan dengan Rama, tapi ia juga tahu pemuda itu memiliki pengaruh kuat di desa. Mengabaikannya bisa menimbulkan banyak gosip yang tidak enak. Dengan langkah ragu, Gladys keluar rumah. Rama berdiri di samping motor trailnya. Rambutnya tertiup angin. Ia tersenyum saat melihat Gladys. Gladys, ada waktu sebentar? Tanyanya. Ada apa, Mas? Tanya Gladys hati-hati. Aku mau minta bantuan. Adikku, Rani, kesulitan belajar. Kamu kan suka ngajarin anak-anak. Tolong ajarin dia malam ini di rumah lamaku di pinggir desa. Rumahnya sepi, biar Rani fokus. Gladys terdiam. Permintaan itu terdengar janggal, tetapi ia tahu Rani memang anak yang pemalu. Mungkin benar perlu tempat yang sepi. Kamu tenang aja, aku bayar. Tambah Rama cepat, seolah mengantisipasi penolakan. Tidak usah dibayar, Mas. Kalau untuk Rani, aku mau bantu, jawab Gladys tulus. Rama tersenyum lebar. Terima kasih, jam 7 malam ya, aku jemput. Gladys mengangguk, meski dadanya terasa sesak oleh perasaan tak dikenal, ketakutan. Malam yang dingin. Jam 7 tepat, Rama muncul di depan rumah Gladys. Ibunya, Suryani, sempat bertanya, kamu yakin mau pergi, Nak? Sudah malam? Iya, Bu. Mas Rama minta tolong untuk aku ajari Rani membaca, jawab Gladys. Suryani tampak lega. Syukurlah kalau begitu. Hati-hati ya, pesannya. Gladys naik ke motor. Sepanjang perjalanan, Rama diam. Hanya suara mesin motor menembus sunyi malam. Rumah yang dituju ternyata benar-benar jauh, berada di ujung desa. Rumah kayu tua yang sudah lama kosong namun masih kokoh berdiri. Rani di dalam, tanya Gladys. Rama membuka pintu rumah. Ya, ayo masuk. Gladys melangkah masuk. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu redup. Bau debu memenuhi ruangan. Tidak ada suara apapun. Rani, panggil Gladys. Tak ada jawaban. Dan saat ia menoleh, Rama berdiri di pintu. Pintu ditutupnya perlahan dengan senyum dingin. Mas, Rani mana? Suara Gladys mulai goyah. Rani gak datang, jawab Rama singkat. Gladys mundur satu langkah. Maksud Mas apa? Rama mengeluarkan ponsel dari kantong. Kamu tahu Gladys, aku suka kamu sejak lama, tapi kamu terlalu suci untuk datang mendekat. Jadi, aku harus membuat cara sendiri. Aku mau pulang, bisik Gladys gemetar. Belum, jawab Rama cepat. Kita baru mulai. Ada kesunyian mencekam. Mas, jangan mendekat. Gladys menahan napas. Namun Rama sudah menutup jarak. Kata-kata berikutnya menjadi mimpi buruk yang akan menghantui setiap malam Gladys. Kalau kamu berteriak, aku rekam. Kalau kamu lawan, aku sebar fotomu. Ingat itu. Gladys menggigil. Air matanya jatuh tanpa suara. Mas, tolong, jangan lakukan ini. Bisiknya dengan napas putus-putus. Rama tersenyum bengis. Dan malam itu, seluruh dunia Gladys hancur berkeping-keping. Setelah segalanya berakhir, Gladys tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Yang ia tahu, tubuhnya terasa berat, sakit, dan dingin. Rama berdiri sambil menghapus sesuatu di ponselnya, atau mungkin menyimpan sesuatu. Sekali kamu buka mulut, katanya tanpa emosi. Foto-foto ini akan kusebar, dan kamu tahu kan, warga desa bakal percaya siapa? Kamu atau aku, anak kepala desa, kata Rama sombong. Gladys hanya bisa menangis. Rama mencondongkan tubuh dan berbisik tepat di telinganya. Mulai hari ini, kamu milikku.
jangan coba-coba melawan. Kemudian ia pergi meninggalkannya di rumah kosong itu. Gladys merangkak menuju pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia keluar, malam terasa begitu gelap. Langkahnya goyah sepanjang jalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, ibunya sudah tertidur. Gladys masuk kamar tanpa suara dan menangis terisak-isak ke dalam bantal, menahan jeritannya agar tidak terdengar siapapun. Malam itu, hidupnya benar-benar hancur. Kepercayaan dirinya musnah. Dan dari relung hatinya yang paling dalam, tumbuh sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Rasa takut yang perlahan berubah menjadi bara dendam. 2 minggu berlalu sejak malam kelam itu. Gladys menjadi sosok berbeda. Wajahnya pucat, matanya selalu sembab, dan tubuhnya sering gemetar ketika mendengar suara motor, terutama suara motor Rama. Ia menghindari banyak orang. Bahkan ia juga menghindari anak-anak yang biasanya ia ajar. Ibunya mulai curiga. "Dis, kamu sakit? Mukamu pucat terus?" Tanya ibunya suatu pagi sambil menyentuh kening Gladys. Gladys hanya menggeleng. "Aku cuma capek, Bu," jawabnya. Ia mencoba tersenyum. Senyum yang terasa seperti kulit ikan kering, pucat dan rapuh. Keterlambatan yang aneh. Pada minggu ketiga, Gladys menyadari sesuatu. Ia terlambat datang bulan. Awalnya ia pikir itu hanya karena stres. Namun hari demi hari berlalu dan rasa mual mulai menghampiri setiap pagi. Gladys mencoba menyangkal, tetapi tubuhnya mengatakan hal sebaliknya. Suatu malam, ia duduk di kamar sendirian sambil memegang perutnya dengan tangan gemetar. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya. Air matanya jatuh membasahi bantal. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu siapa penyebabnya. Dan ia tahu ia tidak punya siapapun untuk bercerita, karena ancaman Rama masih menggantung di kepalanya. Sekali kamu buka mulut, fotomu tersebar. Ketakutan itu membuat Gladys membungkam diri. Ancaman Rama selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Bertemu Rama lagi. 3 hari kemudian, Gladys nekat menghampiri Rama saat ia duduk di warung kopi bersama teman-temannya. "Mas, bisa bicara sebentar?" Suara Gladys bergetar namun berusaha tegar. Rama melirik sambil tersenyum sinis. "Oh, calon istriku datang," katanya bercanda di hadapan teman-temannya. Mereka semua tertawa. Gladys ingin muntah karena jijik. "Mas, aku hamil," katanya dengan suara rendah, penuh ketakutan. Tawa di meja langsung berhenti. Rama menaikkan alis. "Hamil?" bisiknya. Gladys mengangguk perlahan. "Mas lihat aku waktu itu. Aku nggak mungkin sama laki-laki lain. Cuman kamu." Rama menyandarkan tubuhnya santai, lalu berkata dengan suara rendah namun tajam. "Itu bukan urusanku." Gladys terpaku. "Apa maksudmu, Mas?" Rama mendekatkan wajahnya. Senyumnya tipis dan kejam. "Jangan bawa-bawa namaku. Kamu hamil, itu masalahmu. Mau bilang itu anakku? Coba saja. Aku punya foto-foto kamu yang bisa bikin seluruh desa jijik lihat kamu." Langkah Gladys mundur selangkah. "Mas, aku korban." "Korban? Korban apa?" Rama terkekeh kecil. "Gak ada yang bakal percaya kamu." Teman-temannya membuang pandang, pura-pura tidak melihat. Semua orang takut pada pengaruh keluarga Rama. Gladys pulang dengan tubuh lemas. Di tengah jalan, ia terjatuh dan menangis di pematang sawah. "Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku?" Keguguran. Kehamilan itu bukan kebahagiaan untuk Gladys. Ia hidup dalam ketakutan setiap hari. Ia berusaha bekerja seperti biasa, pura-pura kuat agar ibunya tidak curiga. Namun suatu pagi di pasar, ketika ia membantu mengangkat karung beras, perutnya tiba-tiba terasa nyeri hebat. Keringat dingin mengucur dari dahinya. "Dis, kamu kenapa?" tanya seorang pedagang. Gladys tidak sempat menjawab. Tubuhnya roboh di atas lantai pasar yang dingin. Orang-orang panik. "Bawa ke bidan, cepat!" Ia dilarikan ke rumah bidan Retno. Ibunya menangis di samping tempat tidur. Setelah setengah jam, bidan keluar dengan wajah sendu. "Bu Suryani," panggil bidan Retno. "Ya Allah, bagaimana anak saya, Bu Bidan?" "Maaf, kandungannya tidak selamat." Gladys keguguran.
jawab Bidan Retno. Terdengar suara jatuh, hilangnya kekuatan dari tubuh Bu Suryani yang langsung terduduk di lantai. Sementara di ruang dalam, Gladys menangis tanpa suara, menggenggam spray dengan tangan gemetar. Bu Suryani merasa kecewa, tapi ia harus mencari tahu siapa sebenarnya ayah dari anak itu. Gladys, bilang pada ibu, siapa yang melakukan ini, nak? Tanya Bu Suryani. Gladys namun belum mau menjawab. Ia masih bungkam karena takut. Gladys jawab ibu, kamu gak kasihan sama ibu, nak? Ayah sudah pergi meninggalkan kita. Sekarang kamu buat kecewa ibu? Desak Bu Suryani. Dan akhirnya Gladys jujur. Rama, Bu. Rama yang ngejebak aku. Waktu malam itu, Bu. Ucap Gladys menjelaskan. Bu Suryani hanya bisa menutup mulutnya tidak percaya. Namun, Gladys tak mungkin berbohong. Astagfirullah, Gladys. Ucap Bu Suryani sambil menahan sesak. Desa berubah menjadi neraka. Kabar keguguran itu menyebar lebih cepat daripada angin. Namun bukan simpati yang datang, melainkan tuduhan. Gladys hamil sebelum nikah. Anak siapa? Jangan bilang dia mau fitnah anak kepala desa. Perempuan murahan, hamil sama laki-laki entah siapa lalu pura-pura nyebut nama Rama. Suryani mencoba membela anaknya. Anak saya nggak seperti itu. Dia. Tapi, potong salah satu tetangga. Dia pulang malam sama Rama waktu itu. Semua orang lihat. Pasti dia yang godain Rama. Mau numpang tenar jadi istri pejabat desa. Tuduhan itu terus datang. Membuat Bu Suryani tak tahan. Ibunya menangis di teras rumah. Tak mampu membendung hinaan. Gladys hanya bisa berdiam di kamar, memeluk dirinya. Ia tidak berani keluar rumah. Setiap hari ada suara-suara menusuk telinganya. Perempuan jalang, pantas dihamili. Kalau benar anak Rama, mana buktinya? Keguguran itu pertanda perbuatannya sendiri. Gladys hanya bisa menangis hingga matanya bengkak. Kehidupan yang dulu tenang berubah menjadi neraka penuh caci maki. Diusir. Puncak kejadian itu datang pada hari kelima setelah keguguran. Warga mengadakan rapat desa. Suara-suara keras terdengar di luar. Dia bikin malu desa. Usir saja. Jangan sampai anak-anak kita niru kelakuannya. Gladys dan ibunya dipanggil ke balai desa. Kepala desa Soeharto duduk di kursi depan. Rama berdiri di belakangnya pura-pura bersedih. Gladys, kata kepala desa dengan nada seolah bijak. Kamu telah menimbulkan fitnah besar. Kamu hamil dan menuduh anak saya sebagai penyebabnya. Itu mencoreng nama baik keluarga saya, ucap Pak Soeharto. Gladys menunduk, air matanya menetes. Ia ingin bicara, ingin berteriak, ingin mengatakan kebenaran. Namun ancaman Rama menggema di kepalanya. Aku sebar foto kamu hancur. Ia membisu. Warga menganggap itu sebagai pengakuan. Usir, usir. Terlalu banyak dosa anak itu. Malu punya warga kayak dia. Sahut para warga bergantian. Ibunya memeluk Gladys sambil menangis. Cukup, tolong jangan usir kami. Namun keputusan sudah dibuat. Malam itu, Gladys dan Bu Suryani mengemas barang-barangnya. Tidak ada satupun tetangga yang membantu. Ada yang menutup jendela, ada yang menonton dari balik tirai, ada yang tersenyum sinis. Gladys menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, memandangi desa yang membesarkannya. Dan dalam suaranya yang paling pelan, ia berbisik, aku akan kembali suatu hari nanti, dan kalian akan tahu siapa sebenarnya yang salah. Di dadanya sesuatu terbakar. Suatu rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu dendam. Malam ketika Gladys dan Suryani meninggalkan desa Cempaka adalah malam paling sunyi yang pernah Gladys rasakan. Tidak ada bintang, hanya awan gelap dan udara dingin yang menusuk kulit. Mereka berjalan kaki hingga ke jalan besar karena tidak ada satupun warga yang mau mengantar. Suryani memeluk lengan Gladys erat-erat. Dis, kamu kuat ya nak? Bisi ibunya. Ibu percaya sama kamu. Gladys hanya mengangguk, meski hatinya remuk. Tidak pernah sekalipun ia membayangkan meninggalkan desa dengan cara sehina itu. Seperti orang yang dibuang tanpa nilai. Sebuah truk sayur akhirnya berhenti dan memberi tumpangan. Sopirnya, Pak Devon, menatap mereka dengan rasa iba. Kalian mau ke kota? Naiklah, semoga sedikit meringankan, kata Pak Devon.
Perjalanan itu sunyi. Gladys bersandar pada ibunya, menahan sesak di dada yang terasa seperti diikat. Bertahan di kota. Mereka tiba di kota kecil bernama Kartanegara. Kotanya tidak besar, namun jauh lebih hidup daripada desa Cempaka. Cahaya lampu menyilaukan mata Gladys, kontras dengan gelapnya perjalanan hidup yang ia jalani. Mereka menyewa kamar kecil di gang sempit. Dindingnya tipis, catnya terkelupas, dan hanya cukup untuk 2 kasur tipis dan 1 meja kecil. Tidak apa-apa tinggal di sini dulu, kata Suryani. Yang penting kita bisa mulai hidup baru. Gladys tersenyum lemah. Iya, Bu. Namun setiap malam ketika ibunya sudah tidur, Gladys menangis. Ia menekan wajahnya ke bantal agar tangisnya tidak terdengar. Trauma itu belum hilang. Ketakutan itu masih ada. Dan hinaan warga desa terngiang-ngiang seperti kutukan. Mencari nafkah. Untuk bertahan hidup, Suryani kembali menjual sayur, sementara Gladys bekerja di warung makan kecil. Pekerjaannya melelahkan, tetapi Gladys melakukannya dengan penuh ketekunan. Pemilik warung, Bu Ranti, adalah wanita keras tapi berhati baik. Gladys, kamu pekerja keras. Nanti kalau ada pembeli usil, bilang sama ibu ya, katanya sambil tertawa. Gladys tersenyum, meski hatinya masih membawa luka yang belum sembuh. Suatu malam, Bu Ranti bertanya, kamu sekolah sampai mana, Lis? SMA, Bu, jawab Gladys. Nggak mau lanjut. Gladys terdiam. Ia ingin sekali menjawab, aku ingin jadi guru, tapi mimpi itu terasa jauh, seakan telah mati bersama masa lalunya. Belum punya uang, Bu, jawab Gladys akhirnya. Bu Ranti mengangguk. Kalau kamu rajin, nanti bisa kok nabung, jangan putus asa ya. Kata-kata itu menyentuh hati Gladys, memberikan cahaya kecil di tengah gelap. Mutiara yang tersembunyi. Suatu hari, Gladys tidak sengaja melihat sekelompok aktivis perempuan mengadakan penyuluhan di balai kelurahan. Mereka berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, hak-hak korban, dan perlindungan hukum. Setiap kata membuat tangan Gladys gemetar. Kalimat-kalimat itu seperti membuka pintu baru dalam hidupnya. Korban bukan salah, pelaku harus dihukum. Walau ancaman datang, kebenaran tetap punya jalan. Kita membantu perempuan bangkit dari trauma. Gladys duduk di sudut ruangan, mendengarkan hingga selesai. Ia tidak mengikuti sesi tanya jawab karena masih merasa takut bicara di depan orang. Namun saat acara berakhir, seorang aktivis bernama Maya menghampirinya. Kamu dari tadi diam tapi mata kamu penuh cerita, kata Maya lembut. Kalau suatu hari kamu mau bicara atau butuh bantuan, aku ada di sini. Gladys menunduk. Terima kasih. Namun ia belum siap membuka luka yang telah menghancurkannya. Dendam yang tumbuh diam-diam. Malam itu, Gladys tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar yang kusam sambil menggenggam selimut. Di kepalanya, bayangan Rama kembali muncul. Senyum sinisnya, ancamannya, kejahatannya. Bayangan warga desa yang mengusirnya, menuduhnya, mencaci makinya. Dalam lirih suara yang nyaris tidak terdengar, Gladys berbisik. Kenapa aku harus menderita? Padahal aku korban. Mereka semua buta, dan dia bebas. Air matanya jatuh membasahi lantai. Namun kali ini bukan hanya air mata duka. Ada rasa lain yang muncul dari dalam dirinya. Rasa yang lebih hangat daripada luka. Rasa yang lebih tajam daripada marah. Yaitu dendam. Bukan dendam untuk menyakiti dengan kekerasan, melainkan dendam membuka kebenaran untuk menuntut keadilan yang pernah direnggut darinya. Janji itu muncul secara perlahan. Aku akan buktikan bahwa aku tidak salah. Dan saat itu terjadi, seluruh dunia akan tahu siapa Rama sebenarnya. Batin Gladys. Malam itu di kamar kecil yang gelap, seorang gadis desa yang dulu lugu mulai berubah. Gladys yang dulu putih, kini mulai diselimuti baja. Luka mengajarinya, rasa sakit menguatkannya, dan dendam membangunkannya. Perempuan itu tidak lagi sama. Ia sedang tumbuh menjadi sosok yang kelak akan mengguncang dunia kecil yang pernah menghina dan membuangnya. Hari-hari Gladys di kota berjalan berat pada awalnya, namun perlahan langkah-langkah kecil yang ia ambil mulai membuka jalan besar. Mimpi yang dulu terkubur hidup-hidup bersama trauma mulai bergerak lagi. Setiap malam, setelah selesai bekerja di warung makan,
Gladys melewati sebuah perpustakaan kecil di dekat alun-alun kota. Jendelanya besar, dan dari luar ia bisa melihat orang-orang duduk membaca dengan tenang. Suatu malam, ia berhenti di depan jendela itu. Seorang petugas perpustakaan memperhatikannya. "Kamu mau masuk?" tanya perempuan berambut pendek yang berdiri di pintu. Namanya Bu Yani. Gladys tersentak. "Saya tidak punya uang untuk daftar." "Gratis," kata Bu Yani sambil tersenyum hangat. "Perpustakaan ini untuk siapa saja yang mau belajar," ucap Bu Yani lagi. Gladys menunduk, tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu." Malam itu menjadi malam pertama Gladys menyentuh buku-buku yang setelah segala tragedi menimpanya. Ia memilih buku tentang psikologi trauma, perjuangan perempuan, hukum perlindungan korban, dan sedikit buku pelajaran sekolah, terutama matematika dan bahasa Indonesia. Seolah sedang mengobarkan kembali mimpi masa kecilnya. Bu Yani memperhatikan dari jauh dan tersenyum. "Kamu punya tatapan orang yang ingin bangkit," katanya suatu malam. Tatapan itu memang baru mulai tumbuh, meski perlahan tapi pasti. Suatu sore, Bu Ranti pemilik warung memanggil Gladys ke dapur. "Dis, ayo duduk. Ada yang mau ibu bicarakan." Gladys duduk hati-hati. "Ada apa, Bu?" "Ada kenalan ibu di kantor LSM, pelita perempuan. Mereka butuh tenaga administrasi. Gajinya tidak besar, tapi jauh lebih baik dari warung. Kamu mau coba?" Gladys terdiam. Hatinya seperti berhenti berdetak sejenak. "LSM? Tentang perempuan?" tanyanya pelan. "Iya, mereka bantu korban kekerasan. Kamu cocok di sana, Dis. Kamu anaknya telaten dan lembut," ucap Bu Yani. Gladys merasakan dadanya panas, campuran antara takut dan harapan. "Bu, saya tidak sekolah tinggi. Yang penting niat dan kerja keras," jawab Bu Ranti. "Kamu punya itu." Gladys mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Bertemu kembali dengan Maya. Saat datang wawancara, Gladys terkejut mendapati Maya, aktivis perempuan yang dulu ia temui, adalah salah satu staf senior LSM itu. Maya tersenyum lembut. "Aku ingat kamu. Kamu datang ke penyuluhan dulu kan?" Gladys menunduk. "Saya, iya Kak," jawab Gladys. "Apa kamu ingin bekerja di sini karena sesuatu yang kamu alami?" tanya Maya pelan, hati-hati. Pertanyaan itu seperti angin kencang yang membuka pintu luka Gladys. Namun ia tidak menangis. Tidak lagi. "Saya ingin belajar dan nanti kalau bisa membantu orang lain yang bernasib seperti saya." Maya menatapnya lama. Ada penghormatan dalam tatapannya. "Baik Gladys, kamu diterima." Gladys menutup mulutnya sambil menahan tangis bahagia. Di LSM itu, Gladys tidak hanya bekerja menginput data atau menyusun berkas. Ia belajar banyak hal. Bagaimana mendampingi korban psikologis, bagaimana hukum melindungi perempuan dan anak, bagaimana membaca laporan investigasi, dan juga bagaimana menyusun kronologi kasus. Ada hari-hari ketika cerita korban membuatnya kembali teringat masa lalunya. Terkadang, ia pulang dengan tubuh gemetar, namun Maya selalu menguatkannya. "Kamu kuat, Gladys. Kamu tidak sendiri." Setiap kali mendengar itu, Gladys merasa sedikit lebih berarti. Lama-lama, ia ikut dalam pelatihan. Ia belajar berbicara di depan orang. Ia belajar merespon ancaman hukum. Ia belajar mengumpulkan bukti dengan cara yang benar. Gladys menjadi seperti baja yang ditempa, dipukul, dipanaskan, dilebur, namun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah 2 tahun bekerja, Gladys ditugaskan membantu dalam program kampanye media tentang kekerasan terhadap perempuan. Ia belajar bagaimana membuat siaran pers, bagaimana menghubungi wartawan, dan bagaimana menggugah perhatian publik. Salah satu wartawan senior, Pak Galang, pernah berkata, "Kamu punya intuisi tajam, Gladys. Orang-orang yang pernah terluka biasanya punya kepekaan lebih tinggi terhadap kebenaran." Gladys tersenyum. Ia tidak membantah, karena ia memang membawa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Walau hidupnya sudah mulai berjalan, bayangan tentang Rama dan Desa Cempaka tidak pernah hilang. Setiap kali ia membaca laporan korban lain, setiap kali ia melihat kasus perempuan yang dibungkam, setiap kali ia melihat pelaku lolos dari hukuman, ia kembali teringat wajah sinis Rama. Ia teringat ancaman itu.
Ia teringat bagaimana seluruh desa menghina dan membuangnya. Hingga suatu malam, saat Gladys menatap berkas di kantor LSM yang sudah sepi, ia mendengar berita baru dari kampung-kampung lain. Seorang pemuda mengancam korban dengan foto tidak pantas. Pelaku adalah anak pejabat desa. Korban dibungkam oleh masyarakat. Gladys terdiam lama. Tangan kirinya mengepal, nafasnya naik turun. Lalu ia berbisik sangat pelan, namun pasti. Aku sudah belajar 2 tahun, sekarang aku siap. Ia menatap layar komputernya. Di sana, ia membuka peta desa. Ia ketik Desa Cempaka. Di wajahnya tidak ada senyum, tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah ketabahan dan dendam yang telah matang. Rama, aku datang. Kali ini aku bukan sebagai korban, tapi sebagai kebenaran yang akan menghancurkan topengmu, ucapnya. Itu adalah hari ketika kebangkitan Gladys mencapai puncaknya. Hari ketika gadis desa itu siap untuk kembali, bukan sebagai orang yang dulu diusir, melainkan sebagai badai. Suara kentongan bertalu-talu dari balai desa. Warga berbondong-bondong datang. Hari itu rapat desa terbesar dalam sejarah desa Cempaka akan dimulai. Rapat yang menentukan siapa yang berbohong, siapa yang zolim, dan siapa yang selama ini dibungkam. Di luar balai desa, suasana tegang bukan main. Ada yang gelisah, ada yang marah, ada yang penasaran, namun sebagian besar takut. Takut kebenaran akan memukul wajah mereka sendiri. Di antara kerumunan itu, Gladys berdiri tegak, tak menunduk, tak bersembunyi. Hari ini bukan lagi hari kepulangannya sebagai korban. Hari ini ia kembali sebagai saksi kebenaran. Di depan podium, Kepala Desa Soeharto, Ayah Rama, membuka rapat dengan wajah menegang, berkeringat meski angin sore sejuk. Warga sekalian, katanya dengan suara bergetar, kita di sini karena ada fitnah yang kembali menyerang keluarga saya. Gladys, gadis yang dulu bermasalah itu, menuduh putra saya, Rama, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Suara warga mulai ribut. Fitnah apa? Kok bisa muncul lagi? Dia kan sudah pergi dari desa. Soeharto mengangkat tangan, menenangkan. Gladys ingin menjatuhkan keluarga kami. Dia membawa bukti palsu, bekerja sama dengan orang kota untuk merusak nama baik desa kita. Saya minta kalian semua jangan termakan provokasi. Tatapan warga beralih ke Gladys. Beberapa masih memandang sinis. Sebagian tampak ragu. Namun beberapa lainnya justru menunduk malu. Teringat dosa masa lalu ketika mereka ikut mengusirnya. Gladys tidak bereaksi. Ia hanya mengambil napas pelan. Hari ini bukan emosi yang memimpinnya, tapi kebenaran. Maya dan 2 pengacara LSM berdiri di samping Gladys. Langkahnya mantap, anggun tapi tajam. Ia naik ke podium tanpa gemetar. Assalamualaikum, katanya pelan. Semua langsung sunyi. Suara jangkrik pun terdengar. Aku bukan datang untuk balas dendam, lanjut Gladys. Aku datang untuk memutuskan kebenaran yang kalian tutup bertahun-tahun. Soeharto tertawa sinis. Buktikan, ayo tunjukkan kebenaranmu itu Gladys. Tantangnya. Gladys mengangguk. Dengan senang hati, Pak, jawab Gladys. Pintu balai desa dibuka. Seorang perempuan muda masuk, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Namanya Rara, korban kedua Rama. Tapi selama ini ia bungkam karena diancam dengan cara yang sama seperti Gladys dulu. Warga langsung gaduh. Rara, dia kan anak Pak Karta. Dia hamil tahun lalu tapi katanya keguguran karena kecelakaan. Rara berdiri di samping Gladys. Dengan suara bergetar ia berkata, aku juga mengalami hal yang sama seperti Gladys. Rama menjebakku, mengancamku, dan memaksaku. Aku takut, aku malu, dan aku pikir aku sendiri. Ternyata tidak. Tangisnya pecah. Beberapa warga ikut menutup mulut terkejut, syok, dan malu pada diri mereka sendiri. Soeharto memukul meja. Fitnah! Mereka berdua sepakat menjatuhkan anak saya. Gladys menatapnya tajam. Kami belum selesai. Maya menyalakan proyektor portable. Layar besar memantul di dinding balai desa. Gladys mengeluarkan flash disk. Inilah bukti yang Rama sendiri kirimkan dulu, katanya. Foto-foto ancaman, rekaman suara, dan riwayat chat yang telah diverifikasi digital forensik. Warga mulai berdesis.
Maya membuka file pertama. Rekaman suara Rama, jelas dan tak terbantahkan. Kalau kamu berani ngomong sama siapapun, aku sebar foto kamu. Kamu pikir orang-orang itu bakal percaya sama kamu? Gadis kampung miskin, hina Rama. Balai desa langsung pecah oleh suara sorakan dan empatan. Ya Allah, Rama ternyata begitu. Itu suara dia. Saya kenal betul suaranya, bisik-bisik warga. Wajahnya jatuh seperti tanah runtuh. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Namun Maya memutar bukti berikutnya. Foto ancaman, pesan-pesan intimidasi, hingga data, metadata yang membuktikan itu memang dikirim dari ponsel Rama. Warga terpaku, beberapa perempuan mulai menangis, dan beberapa laki-laki yang dulu meremehkan Gladys kini menunduk. Wajah mereka penuh rasa bersalah. Dari pintu belakang, dua polisi memasukkan Rama yang baru saja ditangkap di kota. Rama terlihat lusuh, wajahnya panik. Ketika melihat Gladys, ia berteriak, "Kamu, kamu penyihir. Kamu yang merusak hidupku." Gladys menatapnya tanpa gentar. "Tidak, Rama. Kamu yang merusak hidupmu sendiri." Rama ingin menerjangnya, namun polisi memeganginya. Warga langsung berkerumun memaki. "Tega kau. Kami dulu percaya padamu. Kau membuat Gladys sengsara. Malu-maluin desa." Rama menunduk, tak berdaya. Untuk pertama kalinya, kebenarannya jatuh di hadapan publik. Dan Gladys berdiri tegak, tanpa air mata, tanpa gentar. Kepala desa Soeharto gemetar hebat. Ia mencoba berdiri tapi lututnya lemas. Tidak, tidak mungkin. Rama anak baik. Gladys menatapnya lama. "Pak, anak yang baik tidak akan menghancurkan hidup orang lain, lalu bersembunyi di balik kekuasaan ayahnya," katanya tegas. Warga mulai menangis. Seorang ibu yang dulu mengusir Gladys, maju dan memegang tangan Gladys. "Maafkan kami, nak. Kami zolim. Kami buta." Kemudian semua dimulai. Satu persatu warga mendekat, menangis, meminta maaf, menunduk di hadapannya. Balai desa dipenuhi suara sesal. Gladys menahan napas, dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena akhirnya beban itu runtuh. Ia memejamkan mata. Tuhan akhirnya memberinya hari ini. Gladys berdiri di depan seluruh desa. "Aku memaafkan kalian," katanya pelan. Warga langsung tergugu. Tapi ingatlah, ketidakadilan tidak akan berhenti kalau kita diam. Tidak ada perempuan yang pantas dihina. Tidak ada korban yang pantas dibuang. Ia menatap seluruh ruangan, tajam dan penuh wibawa. "Aku bukan lagi gadis desa yang kalian usir. Aku adalah Gladys yang kalian remehkan. Dan hari ini, aku kembali bukan untuk membalas, tapi untuk membangunkan kalian." Semua menunduk. Tak ada yang berani bicara. Dan hari itu tercatat sebagai hari desa Cempaka berubah selamanya. Rama berusaha menolak kebenaran, tapi bukti yang ditunjukkan oleh Gladys terlalu nyata. Ia tak bisa membantah. Polisi menggelandangnya ke penjara. Sementara Pak Soeharto, dia jatuh pingsan. Syok sekaligus malu. Dia dibawa ke rumah sakit oleh istri dan ajudannya. Dan beberapa hari kemudian, warga desa menurunkan paksa Pak Soeharto dari jabatannya sebagai kepala desa. Hari itu balai desa ramai dipenuhi warga, menyuarakan agar Pak Soeharto diturunkan. Ada spanduk yang berisi penghinaan, dan juga bukti-bukti foto Rama yang melecehkan perempuan. Semua warga geram dan marah. Mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin seperti Pak Soeharto. Pak Soeharto resmi dilengsarkan. Tahun berikutnya, diadakan pemilihan kepala desa. Nama Gladys tiba-tiba diusulkan oleh banyak warga. Awalnya ia menolak, namun warga berkata, "Kami butuh pemimpin yang jujur, yang pernah merasakan pahitnya ketidakadilan." Akhirnya Gladys bersedia. Pemilihan berlangsung cepat, dan hasilnya 95% suara memilih Gladys. Ia resmi menjadi kepala desa termuda dalam sejarah Cempaka. Desa Cempaka berubah total. Gladys membangun pusat pendidikan perempuan, beasiswa anak desa, dan layanan hukum gratis. Setiap kali orang bertanya bagaimana ia bisa kuat, Gladys hanya menjawab, "Karena sakit masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk memperkuat masa depan." Dari seorang gadis yang dihina,
menjadi pemimpin yang dihormati. Itulah dendam yang paling indah, dendam yang dibayar dengan kebenaran dan keadilan. Akhirnya Gladys benar-benar bisa mewujudkan impiannya. Ia memang tidak menjadi guru seperti keinginannya, tapi dia sekarang menjadi kepala desa. Dan dengan itu, dia jauh lebih mudah mewujudkan impian-impian kecilnya. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga menginspirasi ya Bunda. Dan semoga jika ada saudara kita yang mengalami hal seperti Gladys, dia mampu bangkit dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Makasih ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.